Meskipun pencapaian kita tidak sama dengan orang lain, tapi bersyukurlah jika hari ini Allah masih titipkan semangat untuk berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih lanjutan di video kemarin. Bunda bakalan spill bagaimana cara Bun Ai untuk ngatur dan memisah-misahkan uang pribadi dan juga uang usaha. Sambil di video kali ini, kalau teman-teman ngerasa susah banget ngatur uang jajan anak, maka tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, Bun Ai mau tanya dulu dong, kira-kira teman-teman nih tim yang belanja bulanan harus di swalayan atau di mana aja tergantung promo berada? Coba nih tulis di kolom komentar. Dan Bunda mau ngasih semangat dulu untuk para afiliator TikTok ya, yang hari ini kayaknya lagi berduka soalnya TikTok Shop lagi ditutup. Tenang teman-teman, Bun Ai yakin kok pasti suatu saat TikTok Shop bakal dibuka lagi. Mudah-mudahan dengan sistem yang lebih baik dan tidak merugikan siapapun. Dan yakinkan pada diri kita bahwa ketika satu pintu rizki Allah tertutup, akan terbuka pintu-pintu lainnya. Kalau subscriber Bun Ai yang udah lama pasti hafal Bun Ai pernah bilang bahwa sehebat apapun media itu tetap dikendalikan sama yang punya dan juga kebijakan dari pemerintah. Nah, jadi kembali lagi, ayo mulai kita rancang bisnis kita sendiri di mana kita pemegang kendali utamanya. Oke, siapa yang di sini ngerasain dulu waktu anak satu, kayaknya nyetok jajanan tuh bisa disetok berhari-hari. Bahkan kadang kita yang selalu nawarin, "Dek, mau nggak cemilan A? Dek, mau nggak nyobain biskuit ini? Habisin ya." Bahkan kita tuh happy banget kalau anak pertama kita ngehabisin stok cemilan kita. Tapi sayangnya kadang-kadang dilema anak pertama itu justru GTM. Atau malah teman-teman anak keberapa nih yang nyaris GTM-nya parah? Kalau Bun Ai memang di anak pertama. Anak kedua, apalagi anak keempat, itu alhamdulillah Allah mudahkan ya teman-teman. Oke, ternyata di video ini banyak banget yang DM, "Bun Ai, apakah Agnes setiap makan itu menggunakan handphone?" Gimana kira-kira jawaban ya? Oke, kembali lagi ya, setiap ilmu parenting itu akan kalah dengan kebahagiaan ibu sendiri. Karena sebagai contoh, stok sabar itu di 8 jam, ibu menggunakan 24 jam. Wajar banget ada over sabar atau over budget untuk si stok sabar. Nah, kalau si baby Agnes sendiri, kenapa dikasih handphone? Karena emang kebetulan kurang sehat teman-teman. Jadi kalau Bun Ai ajak keluar rumah, itu rasa-rasanya tuh akan makan energinya Agni yang pertama. Dan yang kedua, kalau Bun Ai nggak ngasih handphone, makannya tuh akan susah. Karena ini bener-bener lagi kurang sehat, sehingga makannya tuh nggak seperti biasanya. Tapi kembali lagi, Bunda itu jarang banget menyalahkan sebuah barang atas dasar pola didik kita sendiri. Jadi meskipun dikasih handphone, nyata itu baik-baik aja, sehingga kalau misalnya Bunda ambil itu nggak pernah ada masalah. Oke, ini kita langsung unboxing belanjaan yang kemarin ya kita belanjain. Langsung Bunda mau pisah-pisahin untuk komposisi sekolah, kos-kosan, dan juga pribadi. Nah, sambil Bun Ai juga bakal sharing sama teman-teman cerita pengalaman Bun Ai mengurangi jajan anak. Tadinya Abang Rafa itu setiap kegiatan nyaris uang jajannya sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Oke, Bunda nggak spill harga ya, karena sebenarnya harganya tuh pasti lebih murah dari swalayan. Kayak biskuit gini tuh cuma 5 ribuan, terus kayak larutan cuma sekitar 5.200, dan teh tuh 8.000 karena dapet tempatnya. Tapi tempatnya mau Bunda ambil buat Bunda pakai. Tehnya nanti digunakan di sekolahan Bun Ai. Oke, jadi kembali lagi. Dulu yang pertama nih si Abang Rafa, karena Bunda selalu berpikir sayang itu adalah memberikan apa yang dia inginkan. Ternyata salah. Sayang itu adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan dan yang terbaik di masa depan. Sekali lagi yuk kita masukkan ke alam bawah sadar bahwa sayang tidak hanya memberikan apa yang dia inginkan, tapi sayang itu adalah memberikan sesuai kebutuhan dan pastinya yang terbaik untuk masa depan.
Oke, masih diiringi suara-suara bindengnya Bun Ai yang nggak tahu nih qadarullah pilek sudah nyaris di dua minggu lah ya. Tapi belum Allah kasih sehat. Semoga teman-teman tidak terganggu dengan suara bindengnya Bun Ai ya. Oke, jadi karena pertanyaan ini banyak banget yang tanya di DM. Gimana sih Bun Ai untuk ngurangin jajan anak? Sebelum Bun Ai sharing sama teman-teman ya, otomatis harus Bun Ai praktekkan dulu lah ya sendiri. Nah, akhirnya dari yang setiap kegiatan Abang Rafa itu 5.000 sampai 10.000, yang kalau di total, wow, ternyata satu hari dia itu bisa jajan 20 sampai 30.000 rupiah teman-teman. Dan jujur kalau ditanya budgetingnya Bun Ai apakah rapih banget atau enggak, Bun Ai bukan tipikal yang budgetingnya tuh selalu catat setiap hari, terus selalu taat sama anggarannya. Karena Bun Ai tuh jujur lebih fokus untuk nambah arus pendapatan ketimbang berfokus untuk menekan banget nih si pengeluaran. Nah jadi Bun Ai kadang-kadang lost control di sana. Akhirnya alhamdulillah Bun Ai diingatkan nih sama salah satu teman Bun Ai yang kebetulan kepribadiannya sanguinis ya teman-teman. Sehingga pastinya dia lebih taat sama budget. Nah akhirnya dia bilang jajannya kebanyakan, anak aku aja cuma 5.000. Ya siapa lagi nih kalau bukan admin kesayangan Bun Ai, Bunda Zoya ya. Akhirnya Bun Ai coba nih untuk setiap kegiatannya Rafa itu nggak Bun Ai kasih. Jadi Bun Ai ngasihnya tuh satu hari aja. Ini mohon maaf banget ya teman-teman, Bun Ai lagi unboxing untuk sekolahan, tapi kayaknya nggak cukup nih. Jadi di sekolahan tuh kan timnya ada sekitar 7 ya. Nah ini stok untuk 1 bulan. Kalau ternyata kurang, cemilannya nanti beli sendiri deh ya. Jadi pokoknya setiap bulan tuh Bun Ai kayak minta list belanja bulanan tim gitu. Kalau misalnya untuk kos-kosan biasanya dikasih sama yang ngurus kos-kosannya. Biasanya sih jumlahnya nggak banyak ya, karena kan cuma buat kayak ngebersihin area umum di kos-kosan tersebut, bukan area privacy. Itu udah tanggung jawab anak kosnya masing-masing. Oke, balik lagi ya. Gimana caranya Bun Ai untuk ngurangin jajan? Pastinya setiap pengambilan keputusan orang tua itu akan ada resiko yang ditambahkan. Jadi kalau kita mau ngurangin jajan anak, kita juga harus memastikan bahwa asupan anak ini bertambah. Nah, caranya adalah Bun Ai ajak diskusi. Jadi kalau teman-teman yang anaknya sudah di atas usia 7, 8, 9, 10, 11 dan sebagainya, itu sudah bisa diajak diskusi. Dan sambil Bun Ai juga belajar lagi ilmu parenting yang ternyata dibutuhkan dalam dunia budgeting. Karena terkadang orang tua itu bisa aja boros seketika kalau anaknya meronta-ronta. Nah ternyata kalau kita diskusi nih teman-teman, itu anak-anak tuh paham. Dan kalau kita membiasakan anak-anak tidak mengetahui keadaan sebenarnya orang tua seperti orang tua kita zaman dahulu nih, misalnya ya udah pokoknya kamu jangan mikirin, tugas kamu cuma sekolah aja yang bener. Intinya apa-apa yang kamu inginkan insya Allah mamah cukupkan, mamah adakan. Akhirnya anak-anak tuh gak ngerti ya batas kemampuan orang tua tuh di level apa sih. Bisa jadi dia ngerasa orang tuanya tuh level kemampuannya di C, padahal adanya di Z gitu ya teman-teman. Ini videonya goyang-goyang. Tahu nggak siapa yang ngegoyangin? Ya pastinya Baby Agni ya. Jadi ini kan unboxingnya tuh pas Abang Rafa sama Bima sekolah. Nah Bun Ai unboxing lah nih video karena memang cuma berdua sama Baby Agni, ya udahlah dia bantu goyang-goyang. Nah jadi keperluan untuk kos-kosan nih cuma segini nih teman-teman. Cuma 2 cucian piring, terus 1 pouch soklin lantai untuk ngebersihin kamar mandi, terus juga buat kaca sama kanebo, spons sama untuk kloset ya. Apa tuh? Sabuk besi teman-teman. Nah ini lanjut Bun Ai mau unboxing untuk jajanannya di rumah. Ini dulu ya Bun Ai jujur seneng banget stok-stok barang. Tapi ternyata setelah anak tuh tumbuh besar, terus Bun Ai sadari, oh kalau nyetok barang ternyata habisnya justru jauh lebih cepat. Akhirnya Bun Ai stop untuk nyetok-nyetok kayak gini. Oke, setelah berdiskusi, yang kedua adalah resiko yang harus ibu tanggung. Karena memilih untuk mengurangi jajan anak maka akan ada resikonya. Yang pertama, membiasakan anak setiap keluar rumah minimal dia sarapan atau keganjel perutnya. Kalau Bun Ai pagi-pagi dulunya nggak pernah ngebiasain anak-anak sarapan, sekarang wajib banget sarapan. Terus kalau misalnya dia mau les lagi nih, contohnya kan Abang Rafa tuh mulai dari sekolah, les, ngaji, terus nanti les lagi. Nah itu
setiap dia mau les dia wajib banget minum susu atau sekedar makan roti atau bahkan makan lagi di rumah, sehingga dia juga secara fisik dan di luar itu nggak pengen jajan, nafsu jajannya tuh lebih menurun lah dibanding sebelumnya. Karena biasanya anak jajan itu bisa jadi bukan karena dia lapar tapi karena dia iseng. Sama kayak bunda-bunda yang seneng banget scrolling marketplace, bukan karena butuh tapi karena iseng aja. Oke, jadi tadi Bunda udah bagi-bagi ya. Habis di agen 300.000 udah Bunda kelompok-kelompokin. Ternyata untuk sekolah 175.000, untuk kos-kosan sekitar 80 ribuan, dan untuk pribadi 60.000. Nah, ini di sore harinya Bunda pending dulu kegiatan rumah karena harus nganter si Abang Rafa sama Abang Bima itu sekolah. Oke, Bun mau informasi sedikit aja ya. Jadi untuk sekolahan mereka Bun pisahkan, untuk ngaji, les dan sebagainya Bun nggak membiasakan itu Abang Rafa sama Bima gabung jadi satu, teman-teman. Alasannya apa? Kalau ada yang setuju Bun bahas alasannya, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, tadi kalau ada lihat tas sama plastik merah itu barang yang udah siap dibawa ke sekolah sama dibawa ke kosan. Oke, kembali lagi ya teman-teman. Jadi setelah Bun Ai diskusi sama Bang Rafa, terus memastikan bahwa dia itu kalau mau keluar rumah nih kayak gini, dia udah ganjal perutnya. Terus nanti boleh nggak jajan Bun Ai? Boleh. Jadi alhamdulillah nih Abang Rafa yang tadinya jajannya nyaris hampir 25.000 sampai 30.000 karena diskusi terus menerus masuk ke alam bawah sadar. Kadang kalau dia lagi happy, kita mulai masuk ke hipnoterapinya. Alhamdulillah sekarang tuh nyaris enggak jajan. Jadi setiap hari tuh Abang Rafa enggak bawa uang saku, tapi bawa bekal dari rumah. Nah, kalau Abang Bima alhamdulillah memang enggak dibiasakan lagi sama Bun Ai untuk jajan di sekolahan ya teman-teman. Jadi Abang Bima itu emang gak bawa uang saku. Nah, ini alhamdulillah nyampe dulu ke tempat ngajinya Abang Bima. Dia lagi sedih karena apa? Karena tukang batagornya gak datang. Dia lagi seneng banget sama batagor. Nah, biasanya waktu anak jajan tuh nanti bareng-bareng kayak ngaji gini, kita sepakat, abang mau batagor, mau Abang Bima mau batagor, oke nanti kita beli ya. Nah, itu Abang Bima lagi dianterin dulu sama Abang Rafa. Nanti Abang Rafa naik lagi untuk datang ke tempat ngajinya, yang kebetulan alhamdulillah dia ngaji di sekolahannya Bun Ai. Jadi sebenarnya adalah memulai pembiasaan yang baru untuk anak apapun itu. Yang terpenting adalah mental ibunya harus siap, kuat, dan tegas. Nah, jadi ini aja bisa Bun Ai sharing di hari ini. Semoga bermanfaat. Kira-kira kita bahas apa lagi di keluarga Bun Ai? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.